Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah dalam adab salat. Qala rahimahullah ta'ala, adabus salati, adab salat. Inilah amalan yang utama dan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Maka perbaiki salat, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perbaiki yang lainnya. Hasinu salatakum, perbaikilah salat kalian. Fa idza faraghta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani wath thiyabi wal makani. Kalau misalkan kamu telah selesai dan apabila kamu telah selesai dari taharah hadath, kita telah membahasnya, ada hadas yang kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besarnya dengan mandi. Wa taharatul khabathi, dan membersihkan najis-najis baik fil badan, di badan, baju dan tempat. Wa min satril aurati wa min satril aurati minas surrati ila rukbati, dan dari penutup aurat dari pusar sampai lutut. Ini bukan berarti tanpa persiapan sholat. Kita persiapan sebelum sholat, terutama waktunya, kita telah bahas pada pertemuan persiapan sebelum sholat. Jadi untuk waktunya, ini sebetulnya di antara syarat-syarat sah sholat ya. Ataupun cuma syarat sah sholat yang lain adalah masuk waktu. Kita masuk waktu sudah kita bahas karena kita persiapan sholat ini dari sebelum sholat. Setelah itu persiapan sholat, kita bersucinya sudah, dalam badan juga sudah tidak ada najis lagi, baju juga oke. Dan tempat, apalagi kalau misalkan kita sudah siap di masjid, maka lanjut lagi lihat badannya tertutup aurat atau tidak, auratnya tertutup atau tidak. Yang disebutkan di sini aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan memang seluruh tubuh kecuali telapak tangan, bagian luar dan dalam, artinya zahir dan zahir batin, dan juga bagian wajah. Setelah itu semua selesai, sudah siap, maka fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah kiblat. Baik menghadap kiblat yang baik yang jauh maupun yang dekat tetap harus menghadap kiblat. Apalagi yang dekat ya, yang dekat sudah jelas-jelas ada kiblatnya, sudah harus pasti menghadap kiblat. Kita yang jauh ini ya kita perkirakan di awalnya dan kita harus yakin setelahnya. Jadi kita kirakan kiblat kayaknya memang seperti ke sini menghadap sini, atau misalkan kalau misalkan kita tidak tahu, memang kita harus mencari kiblat dulu kira-kira kemana. Setelah kita mencari kiblat, yakin kiblat itu akan ke sini, Ka'bah itu di sini menghadapnya, itu kita harus yakinkan lagi. Walaupun memang secara para ulama mengatakannya yang pertengahan itu ada madhab Imam Ahmad
mengatakan kalau yang dekat itu harus benar-benar melihat, sementara yang jauh itu yang penting arah kiblatnya saja. Itu bagus juga memang kita juga di awal memang arahnya saja. Qa'iman, kita berdiri, muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman. Berdiri dalam keadaan berdiri dan kakinya muzawijan baina qadamaika, lurus di antara kaki. Jangan sampai maju, yang kaki kiri yang lebih maju atau kaki kanan yang lebih maju. Nah, kita luruskan di antara telapak kaki kita. Jadi kakinya lurus. Tapi jangan juga didempetkan, kakinya jangan didempetkan. Bihaitsu la tadummuhuma. Wastawi qa'iman, berdirilah dalam keadaan lurus. Waqra, ini adalah persiapan sebelum kita sholat. Jadi menjelang sholat banget itu ada persiapan bagaimana agar sholat kita khusyuk. Memang khusyuk itu dalam sholat belajarnya terus menerus. Artinya tidak mesti yang sudah belajar 1 bulan bahkan 1 tahun sholat sudah bisa itu akan khusyuk. Bisa jadi yang 50 tahun belum khusyuk juga. Atau bisa jadi yang 1 tahun sudah mencapai khusyuk. Itu tentu khusyuk ini terus menerus ya. Bukan berarti kita udah khusyuk nih sholatnya. Enggak. Terus menerus kita mencoba agar sholat kita lebih baik lagi. Sholat kita lebih khusyuk lagi. Tapi bagaimana sholat kita ingin khusyuk, itu ada persiapan sebelum sholatnya. Persiapan baik itu yang jauh-jauh sebelum sholat, itu kita hindari maksiat, lakukan ketaatan-ketaatan yang lain dengan niat-niat yang bagus, itu akan membantu sholat kita khusyuk. Ketika kita maksiat, sholat kita akan lebih berkurang khusyuknya. Kita akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nuqtah, ada titik dosa, itu menjadi celah dan aib sendiri di dalam diri kita yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari dosa sebelumnya, dan sebelum salat, menjelang salat ada amalan-amalan agar salat kita khusyuk. Di antaranya memang yang telah kita bahas juga, persiapan sebelum sholat. Jadi kalau misalkan kita sudah siap sebelum sholat, kita sudah di masjid, apalagi kita sampai mendengarkan adzan, bisa menjawab adzan, akan lebih khusyuk. Beda dengan yang baru datang, apalagi imamnya sudah menjelang ruku atau sudah ruku, itu akan mengejar. Capeknya, kemudian kehusyuan itu akan berkurang dari segi persiapan sholat. Dan kita ada persiapan yang lain, ini juga untuk kehusyuan sholat, menambah kehusyuan sholat, yaitu waqra qul a'udzu birabbin nas. Bacalah qul a'udzu birabbin nas, ini surat An-Nas, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya setan. Untuk tahassunan biha minasyaitonir rajim, untuk melindungi diri kita, membenteng diri kita dari setan yang terkutuk. Ya memang karena setan musuh kita yang tidak terlihat. Sedang kita tidak bisa melihat setan. Setan melihat kita. Itu seakan-akan tidak adil. Tapi ketika kita membaca surat An-Nas, maka setan tidak bisa lagi mengganggu kita karena sudah terbentengi. Allah Subhanahu wa taala membentengi kita karena kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi, dan hadirkan hati apa yang ada di depan kita. Kita mau ngapain ini? Mau sholat ini tuh kita. Ayo hadirkan diri. Jangan sampai kita sudah di depan kita mau sholat, yang kita pikirkan masih di rumah. Yang kita pikirkan masih pekerjaan. Hadirkan diri kita. Cuma beberapa menit kita hadirkan saja. Ini cuma beberapa menit untuk sholat saja. Jangan pikirkan yang lain dulu. Hadirkan hatinya. Hati ini bukan berarti hati di jantung atau di hati ini. Tentunya sudah ada dalam diri kita.
Tapi pikiran kita ini, hati itu bukan, sekali lagi bukan zahirnya jantung atau di hatinya, bukan. Jantung yang berdetak dek 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 memang secara kolbun itu jantung. Atau ada yang mengartikan jantung kolbun itu hati, memang kolbun itu hati secara diartikan. Tapi ini hati yang terdalam, domir. Hati yang seakan-akan kalau mulut kita berhenti pun dia bisa ngomong. Kita bisa ngomong dalam hati. Nah itulah. Dan pikiran kita juga yang seakan-akan bisa menerawang kemana saja walaupun kita dalam keadaan posisi di sini. Nah ketika akan sholat, kita hadirkan hati dan pikiran kita, memang kita dalam keadaan sholat. Tinggalkan dulu yang lainnya. Yang lain juga ada sih sebetulnya. Ada waktunya. Santai saja. Wa farrighhu minal waswas. Jauhkan dari waswas. Jauhkan dari yang mengganggu. Dari bisikan-bisikan yang lain. Oh pengen ini, nanti pengen makan, pengen ini. Pekerjaan ini. Biarkan. Kosongkan saja dulu. Bahkan mengosongkan diri dari ilmu. Kadang-kadang adanya ilmu, misalkan ilmu tauhid. Jadi sebelum masuk sholat malah terpikir ilmu tauhid dalam qaulnya ini, perkataannya ini, para ulama mengatakan ini, enggak. Kita khusyuk dalam sholat, kita sholat bukan akan mengaji kitab, bukan akan kata ustadz ini terus kita mikirkan ustadz, tidak. Kita hanya berpikir sholat. Wanzur baina yadai man taqum wa man tunaji. Kita lihat, kita pikirkan. Lihat secara mata hati kita, di hadapan siapa kita berdiri, di hadapan siapa kita berbicara. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan, oh hidup saya, mati saya, salat saya ini sedang salat untuk Allah Subhanahu wa taala katanya. Tapi kita dalam salat saja jauh pikiran kita dari salat. Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Apalagi di kehidupan kita yang lain, seakan-akan jauh dari sholat, jauh dari memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kehusuan. Ayo mari kita sebelum sholat saja kita pikirkan, kita rasakan kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapan-ucapan doa-doa ini memang kita akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya wa qaba'ithis syahawat. Dan malulah kamu berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu memanggil Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, dada kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan dunia, oleh urusan-urusan dunia, dan bahkan kejelekan-kejelekan syahwat terpikir oleh kita. Na'udzubillah. Ini ya Allah, harusnya kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annahu subhanahu wa ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat hanya zahir kita saja. Allah juga tahu apa yang kita pikirkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Allah tahu kamu itu katanya salat buat Allah Subhanahu wa taala. Mana kamu aja nggak mikirin Allah Subhanahu wa taala. Kamu saja dalam salat udah. Kamu tahu nggak, ngerti nggak apa yang diucapkan dalam salat? Ya Allah tahu dalam hati kita. Kita mikirin ini, mikirin itu, Allah tahu. Allah Akbar.
Wa'lam annahu ta'ala muttali'. Allah tahu, memperhatikan apa yang tersembunyi dalam diri kita, mata batin kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa inna ma yataqabbalullah min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat kita itu sekedar khusyuk kita, tawadhu kita. Kita sampai mana sih? Khusyuk kita yang Allah terima, bukan zahir seperti itu, bukan. Zahirnya Allah tahu kok itu cuma zahir saja. Secara kalau misalkan kita salatnya hanya zahirnya saja, Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa menilai salat kita sebagai fawailul lil musallin. Hati-hati. Orang salatnya hanya ingin dilihat orang. Allah tahu. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu, dalam salat kita seakan-akan kamu dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Oke, memang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, iya. Padahal memang kita bisa memang melihat Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kalau akidah kita memang kuat, ya memang kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakin Allah Subhanahu wa taala ada. Zahir itu bukan hanya zahir ini. Orang misalkan anak kita jauh atau orang tua kita ada, atau misalkan Ka'bah ada di sana, kita tahu kok Ka'bah ada di Mekah misalkan. Ka'bah ada di sana. Terus ada tempat itu ada di sana. Kok kita yakin itu ya? Kok seakan-akan kita tahu melihat Ka'bah itu ada di Mekah. Kok seakan-akan kita tahu orang tua kita ada misalkan. Kok seakan-akan kita tahu anak kita ada. Itu melihat walaupun secara jauh, kita seakan-akan tidak melihatnya. Yaitulah fa'ilam takun tarahu, kalau kita tidak melihatnya, kalau kita tidak hadir otak kita dan mata batin kita tidak hadir untuk nggak kelihatan Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu nih Allah. Fa'innahu yara, hadirkan diri, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Bagaimana kalau kita diperhatikan orang? Bagaimana kalau kita ketika sholat diperhatikan oleh orang yang lebih kedudukannya di antara kita? Oh, makin khusyuk. Nah, ini bagaimana menghadirkan agar hati kita khusyuk? Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir. Nah, ini bagaimana agar khusyuk? Kita belum tenang nih. Sholat masih garuk-garuk ya santai saja. Atau padahal kalau misalkan sedang upacara, wah tegaknya minta ampun, hebat. Itu memang karena pendeknya dan kurangnya pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Kalau tahu kita keagungan Allah, udah nggak bisa gerak. Di depan raja, di depan penguasa kita tidak bisa bergerak kok. Harusnya memang itu yang kita lakukan. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajanya raja, dan seakan-akan kalau misalkan ada kesalahan sedikit pun kita dipenggal. Bagaimana kalau ada raja seperti itu? Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah sedikit pun, jangan lalai sedikit pun. Faqadir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salataka. Coba dikira-kira seakan-akan ada orang soleh, ini ada mertua lah, ada keluarga kita yang melihat, pengen tahu sholat kita kayak gimana sih. Duh, siap-siap nih sholat kita. Fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Oh, ketika itu makin khusyuk nih. Dan gerakan-gerakannya pun dihusyukkan. Oh, dilamakan, kadang-kadang berlama-lama. Tsummarji ila nafsika. Kemudian coba balikan ke dalam diri lagi. Waqul ya nafsas su' ala tastahina min khaliqiki wa maulaki. Wahai diri yang jelek, tidak tahu malu kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, penciptamu dan rajamu. Idh qadartil ittila abdun dzalil min ibadihi alaika wa laisa biyadihi durruka wala naf'u durruki wala naf'uki.
kamu itu tahu bisa melihat orang yang melihatmu, dan kamu setelah melihat dia ada memperhatikan kamu, bahkan dia itu tidak bisa memberikan manfaat dan memberikan madarat untuk kamu. Khasyi'ati bi jawarihika wa hasanti salatika. Kamu jadi khusyuk salatnya ya, diperbaiki salatnya ya. Kalau di hadapan orang, tsumma innaka ta'lamina annahu muttali'un 'alaika wa la takhsha'ina li'azamatihi. Kamu tahu Allah Subhanahu wa taala itu sampai memperhatikan hatimu. Kamu tidak khusyuk salatnya? Tidak lebih baik lagi salatnya? Loh, kok seperti itu? Ahuwa ta'ala 'indaka aqallu min 'abdin min 'ibadihi? Apakah Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah daripada hambanya? Fama asyaddu tughyanika wa jahlika. Alangkah bodohnya kita, alangkah bodohnya kamu kalau misalkan seperti itu. Di sini fama asyaddu tughyaniki wa jahliki. Ya, diri kita, alangkah kamu bodohnya dan keterlaluannya kamu. Wa ma a'dhamu adawatiki li nafsiki, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu. Kamu itu zalim terhadap diri. Kalau wa alid qalbaka bihadhil hayal fa'asahu an yahdura ma'aka fi salatika. Terus diobati. Kalau kita belum merasa khusyuk dalam salat, belum hadir juga, terus diobati seperti ini caranya sampai salat kita khusyuk. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sungguhnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari salat kita kecuali yang kita sadari saja. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah was sahwi fahuwa ilal istighfar wa takfiri ahwaj. Adapun kelalaian kita, kelupaan kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat, ini tidak ingat Allah ketika dalam salat, itu harus membutuhkan istighfar dan membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan agar dihapuskan dosa-dosa, itu malah jadi dosa lagi itu. Ketika salat, coba salat malah tidak hadir hatinya. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamah wa in kunta wahdaka. Dan ini sudah masuk kepada salat. Kalau sudah masuk kepada salat, sudah hatinya hadir, maka siapkan untuk salat, mulai iqamat walaupun dalam keadaan sendiri. Tidak apa-apa, sendiri pun tetap qomat. Wa in intadharta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim. Kalau berharap kita akan menunggu akan ada yang salat bersama kita, maka tunggulah yang lain, adzan dulu, kemudian menunggu yang lain, baru ketika hadir semuanya baru mulai qomat. Dan kita akan lanjutkan lagi insyaallah adab-adab salat, bagaimana tata cara salat. Walaupun di kitab-kitab fikih sudah disebutkan, kita akan menyebutkan secara adab-adabnya di dalam kitab ini. Bukan hanya adab secara fikih zahir saja, tapi adab zahir dan batin insyaallah akan kita amalkan. Kita akan memperbaiki salat kita sebagai perbaikan diri kita, sebagai upaya perbaikan diri, dan kita sebagai persiapan modal kita yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir dan batin kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.